Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Sari Saidia, NPM 2021511082, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nuri Jamil, SPD MPD. Video ini berisi tentang penjelasan artikel perencanaan pembelajaran matematika. Silakan disimak ya videonya. Menurut Cokro Aminoto dalam buku karangan Husaini Osman pada tahun 2008 menyebutkan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sanjaya pada tahun 2012, perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Alder, dalam buku karangan Rustiadi pada tahun 2008 halaman 339 menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang sistematis yang hendak dicapai di masa yang akan datang dengan menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pengertian pembelajaran. Menurut Garnier dan Briggs pada tahun 1979 menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Menurut Pribadi, dalam bukunya pada tahun 2009 halaman 10 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu interaksi aktif antara guru yang memberikan bahan pelajaran dengan siswa sebagai objeknya. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat sistem rancangan pembelajaran hingga menimbulkan sebuah interaksi antara guru dengan peserta didik. Adapun beberapa rancangan proses kegiatan pembelajaran yang harus diterapkan adalah dengan melakukan pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, serta metode pembelajaran. Pengertian matematika. Menurut Mustafa pada tahun 2011 menyebutkan bahwa matematika adalah ilmu tentang kuantitas, bentuk, susunan, dan ukuran. Yang utama adalah metode dan proses untuk menemukan dengan konsep yang tepat dan lambang yang konsisten, sifat dan hubungan antara jumlah dan ukuran, baik secara abstrak, matematika murni, atau dalam keterkaitan manfaat pada matematika terapan. Menurut Rus Effendi, matematika adalah simbol, ilmu deduktif, ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya dalil. Menurut James, mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar yang menggunakan istilah yang didefinisikan
dijelaskan dengan cermat, jelas, dan akurat yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Pengertian perencanaan pembelajaran. Menurut Smith dan Ragan, perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Menurut Ibrahim, menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tersebut, materi apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media apa yang diperlukan. Menurut Banghart dan Troll, perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar atau pembelajaran untuk mengembangkan evaluasi dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pendidikan guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran matematika. Menurut Brunner, pembelajaran matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Menurut Kolb, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Menurut Sudiati pada tahun 2014, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan proses aktif dan konstruktif sehingga siswa mencoba menyelesaikan masalah yang ada sekaligus menjadi penerima atau sumber dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Pengertian perencanaan pembelajaran matematika. Menurut Banghart dan Troll, perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Mustafa pada tahun 2011 menyebutkan bahwa matematika adalah ilmu tentang kuantitas, bentuk, susunan, dan ukuran. Yang utama adalah metode dan proses untuk menemukan dengan konsep yang tepat dan lambang yang konsisten. Sifat dan hubungan antara jumlah dan ukuran baik secara abstrak matematika murni atau dalam keterkaitan manfaat pada matematika terapan. Menurut Brunner, pembelajaran matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran matematika merupakan suatu proses penyusunan materi pembelajaran tentang konsep dan struktur matematika yang di dalamnya terdapat penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, melakukan pendekatan atau metode pembelajaran yang akan diterapkan, serta alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada satu semester yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam merencanakan pembelajaran matematika, seorang pendidik harus merancang terlebih dahulu suatu pembelajaran yang akan mereka lakukan agar suatu tujuan pendidikan tersebut tercapai. Rencana pembelajaran yang dirancang ini nantinya menjadi arah bagi seorang pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai hal belajar yang optimal. Adapun ciri-ciri
ciri rencana pembelajaran matematika yang sekaligus merupakan prinsip-prinsip dalam menyusun rencana pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi baik fakta, konsep, prinsip, dan operasi berikut kegiatan yang menjadi muatan dalam rencana pembelajaran harus terjamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kesalahan materi dalam penyusunan rencana pembelajaran walaupun hanya sedikit tidak akan dapat ditoleransi. Yang kedua, relevan. Cangkupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam rencana pembelajaran sesuai dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Tingkat keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Materi untuk siswa yang memiliki daya tangkap yang cepat tidak akan sama dengan materi untuk siswa dengan daya tangkap yang lambat. Begitupun materi untuk siswa yang mempunyai motivasi tinggi sebaiknya tidak sama dengan materi untuk siswa dengan motivasi yang rendah. Ketiga, sistematis. Komponen-komponen rencana pembelajaran saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kompetensi dasar disusun berdasarkan kepada standar kompetensi dan indikator disusun berdasarkan kompetensi dasar. Materi, kegiatan, sumber belajar, dan alat penilaian disusun berdasarkan indikator pembelajaran. Penataan materi juga harus disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran matematika yang hierarkis, kronologis, dan spiral. Keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai. Cangkupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Cangkupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen rencana pembelajaran dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, dan dinamika perubahan yang terjadi di sekolah serta tuntunan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menyeluruh. Komponen rencana pembelajaran mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif akan meliputi tingkat perkembangan intelektual atau pengetahuan siswa. Ranah afektif meliputi tingkat aktivitas, sikap, minat, dan motivasi siswa. Sedangkan ranah psikomotorik meliputi kemampuan psikomotor gerak siswa, misalnya melukis, membuat alat peraga, dan lain-lainnya. Dalam pembelajaran, baik itu matematika ataupun pelajaran yang lain, kita harus memiliki rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran ini bermanfaat untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Acuan rencana ini menjadi pegangan dan landasan berpijak para pendidik dalam melaksanakan tugasnya, sehingga materi matematikanya bisa berjalan dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa matematika merupakan ilmu yang dipelajari dengan muatan makin tinggi tingkat satuan pendidikannya, maka akan makin mendalam bahasannya. Selain itu, perencanaan pembelajaran ini sangat penting untuk mencapai tujuan diadakannya pembelajaran. Adapun contoh dari perencanaan pembelajaran matematika yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Matematika atau RPP. RPP ini biasanya dibuat sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. RPP ini digunakan untuk merencanakan kegiatan pembelajaran pada setiap pertemuan dan biasanya dibuat berdasarkan KD yang dimulai dari KD 3 titik dan KD 4 titik. Dalam RPP ini berisi tentang kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran remedial, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, media atau alat dan bahan pembelajaran yang akan digunakan, serta sumber belajar yang akan digunakan. Dan yang terakhir ada langkah-langkah pembelajaran pada setiap pertemuan.
Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.